Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dosen pengampu mata kuliah seminar karya ilmiah, Ibu dosen Waodesari Amalia SPD MPD. Saya akan mempresentasikan proposal kualitatif saya yang berjudul Peningkatan Perkembangan Motorik Kasar Anak Usia 5-6 tahun melalui senam irama di TK Pelangi, Desa Watuwoha, Kecamatan Aire, Kabupaten Kolaka Timur. Latar belakang. Senam irama sering disebut dengan senam ritmik, adalah gerakan senam yang dilakukan dengan irama musik atau latihan bebas yang dilakukan secara berirama, di mana senam ini bisa menggunakan alat maupun tanpa alat. Alat yang digunakan untuk senam irama ini antara lain gada, simpai, tongkat, bola, pita, topi, dan lain-lain. Senam irama yang digunakan dalam penelitian ini yaitu senam irama tanpa alat dengan lagu pengiring. Kemudian rumusan masalah. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah seberapa besar peningkatan senam irama pada perkembangan fisik motorik kasar pada anak usia 5-6 tahun di TK Pelangi, Desa Watuwoha, Kecamatan Aire, Kabupaten Kolaka Timur. Tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah senam irama dapat meningkatkan perkembangan fisik motorik kasar pada anak usia 5-6 tahun di TK Pelangi, Desa Watuwoha, Kecamatan Aire, Kabupaten Kolaka Timur. Kemudian manfaat penelitian. Manfaat penelitian dalam penelitian ini ada 4, yaitu yang pertama manfaat bagi anak. Manfaat bagi anak yang pertama, memberi pengalaman langsung tentang gerak dan lagu seperti senam irama. Kemudian yang kedua, membantu meningkatkan keterampilan motorik kasar. Kemudian manfaat yang kedua yaitu manfaat bagi guru. Yang pertama, sebagai gambaran tentang model pengembangan motorik kasar untuk anak didiknya. Kemudian yang kedua, sebagai bahan refleksi dalam mengembangkan kemampuan motorik kasar. Kemudian yang ketiga, bagi peneliti. Penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana untuk menambah wawasan dan ilmu yang mendalam melalui penelitian ini. Kemudian bagi sekolah, sebagai bahan refleksi dalam mengembangkan kemampuan motorik kasar pada anak. Definisi operasional. Definisi operasional dalam penelitian ini ada 2, yaitu senam irama dan anak usia dini. Senam irama adalah salah satu jenis senam yang dilakukan dengan mengikuti irama musik atau nyanyian. Kemudian anak usia dini adalah mereka yang berusia 0-6 tahun yang berada dalam proses pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, kepribadian dan intelektualnya, baik yang terlayani maupun tidak terlayani di lembaga pendidikan anak usia dini. Kemudian tinjauan pustaka. A. Hakikat anak usia dini. 1. Pengertian anak usia dini. Anak usia dini adalah mereka yang berusia di bawah 6 tahun, termasuk mereka yang masih berada dalam kandungan yang sedang berada dalam proses pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, kepribadian dan intelektualnya, baik yang terlayani dan maupun tidak terlayani di lembaga pendidikan. Kemudian yang kedua, karakteristik anak usia dini. Yang pertama, anak usia dini berada dalam masa potensial. Yang kedua, anak usia dini bersifat aktif dan energik. Kemudian, anak usia dini bersifat unik. Kemudian, berperilaku spontan. Anak usia dini memiliki rasa ingin tahu yang kuat dan antusias yang tinggi. Anak usia dini bersifat egosentris. Anak usia dini cenderung ceroboh dan kurang perhitungan. Anak usia dini sedang berpetualang. Kemudian anak usia dini memiliki imajinasi dan fantasi yang tinggi. Kemudian anak usia dini cenderung mudah frustasi. Dan yang terakhir yaitu anak usia dini memiliki rentang perhatian yang pendek. Kemudian B. Senam irama. 1. Pengertian senam irama. Senam merupakan cabang olahraga yang melibatkan performa gerakan yang membutuhkan kekuatan, kecepatan, dan keserasian gerakan fisik yang teratur. Kemudian senam irama adalah salah satu jenis senam yang dilakukan dengan mengikuti irama musik atau nyanyian. 2. Struktur dasar gerakan senam. Struktur dasar gerakan senam adalah susunan dasar dari satu gerakan yang selalu ada dalam pelaksanaan suatu gerakan.
Kemudian prinsip-prinsip senam irama. Senam irama dapat dilakukan dengan atau tanpa menggunakan alat. Kemudian 4. Karakteristik gerak dasar senam. Yang pertama, keterampilan lokomotor. 4. Karakteristik gerak dasar senam. 1. Keterampilan lokomotor. Keterampilan lokomotor merupakan gerakan yang sangat penting bagi transportasi manusia. Kemudian keterampilan non-lokomotor. Keterampilan non-lokomotor adalah gerakan yang dilakukan dengan meminimalisasi atau tanpa bergerak dari tempatnya atau landasan. Kemudian keterampilan manipulatif. Ada 2 klasifikasi dalam keterampilan manipulatif, yaitu reseptif dan propulsif. Adalah keterampilan menerima suatu objek seperti menangkap, trapping. Sedangkan keterampilan propulsif adalah keterampilan dengan penerapan gaya terhadap suatu objek seperti melempar dan memukul. Kemudian yang kelima, manfaat senam. Menurut Croute dan Hatfield menyatakan berbagai aspek kebugaran terkait kesehatan seperti daya tahan kardiovaskular dan kardiorespiratori, kemudian kekuatan otot, daya tahan dan power, kemudian fleksibilitas dan rekreasi merupakan cermin penting dari manfaat senam. Kemudian C. Perkembangan motorik. 1. Pengertian perkembangan. Perkembangan adalah proses perubahan dalam diri individu atau organisme, baik fisik atau jasmani maupun psikis atau rohani, menuju tingkat kedewasaan atau kematangan yang berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan. Kemudian yang kedua, pengertian perkembangan motorik. Perkembangan motorik diartikan sebagai perkembangan dari unsur kematangan dan pengendalian gerak tubuh, dan perkembangan ini erat kaitannya dengan perkembangan pusat motorik di otak. Kemudian yang ketiga, pengertian motorik kasar. Motorik kasar adalah kemampuan anak TK beraktivitas dengan menggunakan otot-otot besar. Kemudian 4. Tahap-tahap perkembangan fisik motorik kasar anak. Menurut Piaget ada 2 tahap perkembangan fisik motorik kasar pada anak. Yang pertama yaitu prekonseptual, yaitu anak yang berusia antara 2 tahun sampai dengan 4 tahun. Kemudian yang kedua intuitif, yaitu anak yang berusia antara 4 tahun sampai dengan 7 tahun. D. Penelitian yang relevan. Yang pertama, Mareta Dwi Fetriana-Nintias 2017 dengan judul penelitian pengaruh metode senam irama terhadap motorik kasar anak usia 5-6 tahun di KB Fatimatuz Zahra, Desa Pesayangan, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal, tahun ajaran 2017. Kemudian yang kedua, Suci Permatasari 2016 dengan judul penelitian upaya meningkatkan keterampilan motorik kasar melalui senam irama pada kelompok A TK Pertiwi 21 Setdar Kabupaten Sragen, tahun ajaran 2016. Kemudian yang ketiga, Nindi Rizkia dengan jurnal mahasiswa UNESA tahun 2014 menyatakan bahwa stimulasi aktivitas fisik yang diiringi oleh musik akan memberikan pengaruh terhadap perkembangan motorik kasar yang dikombinasikan dengan ayunan tangan maupun kaki, baik yang menggunakan alat maupun tanpa menggunakan alat. Kemudian kerangka pikir. Berdasarkan hasil observasi pada anak usia 5-6 tahun di TK Pelangi, Desa Watuwoha, Kecamatan Aire, Kabupaten Kolaka Timur, menunjukkan bahwa kemampuan motorik kasarnya masih belum optimal. Hal ini terlihat ketika anak diminta untuk melaksanakan gerakan yang mengkoordinasikan antara mata dan tangan atau mata dengan kaki secara bersamaan. Kemudian metodologi penelitian. A. Jenis penelitian. Desain yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan desain penelitian kualitatif.
Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan dominan menggunakan analisis. Kemudian tempat dan waktu penelitian. Tempat pelaksanaan penelitian ini dilakukan di TK Pelangi, terletak di Dusun 2 Watuwoha, Kecamatan Aire, Kabupaten Kolaka Timur, yang didirikan pada tahun 2016 dan telah beroperasi sampai dengan sekarang. Dan waktu penelitian yang digunakan untuk penelitian ini adalah dilaksanakan pada bulan November 2024 sampai dengan Januari 2025 di TK Pelangi, Desa Watuwoha, Kecamatan Aire, Kabupaten Kolaka Timur. Kemudian C. Subjek penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah guru di sekolah dan anak kelompok B di TK Pelangi, Desa Watuwoha, Kecamatan Aire, Kabupaten Kolaka Timur. Adapun jumlah guru yang bersedia diwawancarai yaitu berjumlah 2 orang guru. Kemudian D. Sumber data. Yang pertama, data primer, yaitu data yang didapatkan langsung dari lapangan yang bersangkutan dengan penelitian. Kemudian yang kedua, data sekunder. Data sekunder dari penelitian ini ialah bahwa data tidak diambil langsung dari sumbernya. Kemudian E. Teknik pengumpulan data. Yang pertama, wawancara, kemudian yang kedua, observasi, dan yang ketiga, dokumentasi. Kemudian F. Teknik analisis data. Data yang sudah dirangkum kemudian diproses dengan menggunakan metode analisis secara kualitatif deskriptif. Kemudian keabsahan data. Keabsahan data dalam penelitian ini peneliti mengacu pada 4 standar validasi. Yang pertama, kredibilitas atau credibility, kemudian keteralihan atau transferability. Yang kedua, keteralihan atau transferability. Kemudian yang ketiga, ketergantungan atau dependability. Yang keempat, kepastian atau confirmability. Adapun lampiran dalam penelitian ini yaitu lampiran panduan wawancara peneliti dengan guru. Adapun daftar pertanyaannya yaitu yang pertama, bagaimana Anda memahami perkembangan motorik kasar pada anak usia 5-6 tahun? Kemudian yang kedua, apa saja aktivitas yang dilakukan dalam senam irama? Kemudian yang ketiga, bagaimana program ini mempengaruhi perkembangan motorik kasar anak-anak? Yang keempat, apa saja faktor pendukung dan penghambat keberhasilan program ini? Kemudian yang kelima, bagaimana Anda melihat potensi program ini untuk dikembangkan lebih lanjut? Sekian presentasi proposal kualitatif dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.